dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Para hadirin wal hadirat dan jemaah sekalian yang kami muliakan, yang kami hormati, alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memuji, bersyukur kepada Allah, sebagaimana Allah tidak ada hentinya mengaruniakan nikmatnya kepada kita. Semoga dengan kesyukuran kita Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian mensyukuri nikmatku, niscaya aku akan tambah nikmat itu. Salawat tak terlupakan kepada uswah kita, qudwah kita, Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti, Nabi yang kita selalu rindukan. Semoga Allah mempertemukan kita beliau dan mengizinkan kita untuk tinggal bersama di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin wal hadirat yang kami muliakan, yang kami hormati, pengajian kita yang lalu saya telah menyampaikan kepada kita bahwa kehidupan ini pada hakikatnya diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijalankan dengan seimbang. Baik kehidupan dunia yang sementara berproses ini, begitu pula kehidupan akhirat, negeri yang kita akan tuju semua sesudah kehidupan dunia ini berakhir. Juga saya sudah gambarkan bahwa kita ketika berdoa selalu memohon 3 hal yang menjadi kesimpulan dari seluruh permohonan kita, yaitu fid dunia hasanah, kebahagiaan, kesuksesan hidup di dunia yang sementara berlangsung ini. Sesudah itu kita memohon kepada Allah wa fil akhirati hasanah, kesuksesan, kebahagiaan hidup di negeri akhirat, negeri yang kita akan tuju, berupa tempat yang ternikmat dari sebuah tempat, yaitu jannahnya Allah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kita memohon kepada Allah wa qina adzaban nar, supaya Allah menolong kita, membantu kita untuk terhindar daripada zisaan azab api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya juga sudah gambarkan pertemuan yang lalu bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara, yang mana dunia ini ditempati untuk beramal, ditempati untuk menyiapkan segala sesuatu, perbekalan,
menuju kepada perjalanan yang panjang, mulai alam barzah sampai kita dibangkitkan di yaumil hisab dan finish di salah satu di antara dua tempat yang ada di akhirat, yaitu sorga dan neraka. Harapan terbesar kita, semoga perjalanan sesudah kehidupan dunia ini berakhir mendapat pertolongan dan perlindungan dari Allah, sehingga kita bisa finish di sebuah tempat yang terindah, yang merupakan tempat yang diidam-idamkan semua orang beriman, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga saya sudah gambarkan bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dibandingkan kehidupan dunia ini. Bagaimanapun indahnya kehidupan dunia, tidak ada nilainya, tidak ada artinya dibanding kehidupan akhirat. Nikmatnya, indahnya kehidupan akhirat. Namun demikian, kita sangat berharap mudah-mudahan kedua-duanya bisa kita dapatkan kesuksesan di dalamnya. Untuk perkara ini, untuk urusan ini, yaitu kesuksesan dunia akhirat, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan kepada kita. Apa yang mesti kita lakukan supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan hidup kepada kita di dunia ini, dan memberikan kebaikan hidup kepada kita di alam barzah dan di yaumil akhirat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan kepada kita di dalam sebuah hadis yang bersumber dari Muawiyah radhiyallahu anhu, an Muawiyah radhiyallahu anhu, dari Muawiyah, semoga Allah ridha atasnya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberikan kebaikan kepadanya, yufaqihu fiddin, maka Allah memberikan pemahaman agama kepada orang itu. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Jadi kita sudah menyampaikan bahwa kita sebagai seorang muslim, hamba Allah yang beriman kepadanya, yang meyakini kehidupan dunia ini pasti berakhir dan masih ada kehidupan sesudah dunia ini berakhir, maka kita selalu berharap semoga kehidupan kita diperbaiki oleh Allah. Maka Nabi pun memberikan tuntunannya kepada kita. Siapa yang ingin diperbaiki hidupnya oleh Allah, diberikan kebaikan hidup oleh Allah, baik kehidupan dunianya maupun kehidupan akhiratnya, maka yufaqihu fiddin, orang itu diberikan kemampuan untuk memahami agama. Maka dari hadis ini kita bisa paham bahwa sesungguhnya kebaikan hidup itu, kesuksesan hidup itu, kejayaan hidup itu ada di dalam agama. Tidak ada kebaikan hidup, tidak ada kesuksesan hidup, tidak ada kejayaan, tidak ada kemuliaan di luar daripada aturan agama. Maka jikalau kita selalu memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami kebaikan hidup di dunia. Untuk mendapatkan itu paham agama,
pahami agama. Sebab di dalam agama kita inilah, di dalam ajaran agama itulah, di dalam ajaran Islam itulah Allah dan Rasulnya menuntun kita bagaimana cara hidup yang baik dan benar supaya kehidupan dunia kita sukses. Ketika kita memohon kepada Allah, wa bil akhirati hasanah, berikan kepada kami kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan hidup di negeri akhirat. Maka untuk mendapatkan itu, mendapatkan hasanah akhirat, mendapatkan kejayaan, kesuksesan, kemudian di negeri akhirat, yufaqihu fiddin, pahami agama. Sebab di dalam ajaran agama Islam inilah Allah dan Rasulnya menuntun kita, memberikan pedoman kepada kita bagaimana cara hidup yang baik dan benar supaya kita sukses di negeri akhirat nanti, lolos masuk surganya Allah. Lalu kita mohon kepada Allah, waqina adzabannar, jauhkan kami ya Allah dari asap neraka, jauhkan kami dari semua tempat yang terjelek, yang terseluruh tempat, yaitu neraka-Mu ya Allah. Maka supaya kehidupan kita terhindar dari asap neraka, yufaqihu fiddin, pahami agama, pelajari agama. Kenapa? Karena di dalam ajaran agama Islam inilah Allah dan Rasulnya menuntun kita bagaimana cara hidup yang baik dan benar supaya kita tidak dijebloskan masuk ke dalam asap nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu-satunya jalan yang mesti ditempuh setiap pribadi muslim supaya kehidupan dunianya diperbaiki oleh Allah, kehidupan akhiratnya diperbaiki oleh Allah, dan dihindarkan dari asap neraka, yaitu pahami agama ini dengan baik, pelajari agama ini dengan baik. Maka seorang muslim yang banyak meluangkan waktunya untuk belajar agama, untuk mengkaji dan mempelajari agama ini, maka pintu-pintu kesuksesan baginya terbuka lebar, baik kesuksesan dunianya, lebih-lebih kesuksesan negeri akhirat. Tetapi seseorang yang tidak memiliki semangat, bahkan tidak ada keinginan sama sekali untuk menyibukkan diri mempelajari agama, mengkaji ajaran Islam yang menjadi agamanya itu, maka sungguh dia sendiri yang menutup pintu-pintu kesuksesan hidupnya, baik kesuksesan dunianya, lebih-lebih kesuksesan akhirat. Paham? Jadi para hadirin yang mulia, lebih khusus anak-anak santriku yang saya cintai karena Allah, beruntunglah kalian. Selalu saya ulangi dan ingat-ingatkan, dan tidak pernah saya bosan mengingatkan kalian semua. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Beruntunglah kalian, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan ananda semua, mengirim ananda semua untuk mondok di pondok-pondok pesantren, termasuk di pondok kita ini. Beruntunglah saudara kalian yang Allah takdirkan, yang Allah tetapkan untuk sekolah dan belajar di pondok-pondok pesantren, yang banyak mengkaji, mendalami, mempelajari urusan-urusan agama ini. Karena kenapa? Dengan jalan seperti ini terbukalah pintu-pintu kesuksesan hidup. Sekalipun bukan pondok pesantren satu-satunya tempat mengkaji agama, mengkaji Islam, belajar Islam, akan tetapi pondok pesantren itu merupakan lembaga secara formal yang secara khusus banyak memberikan
pendidikan dan pengajaran agama terhadap anak didiknya dibanding lembaga-lembaga pendidikan lain. Para hadirin wal hadirat yang kami muliakan, yang kami cintai karena Allah, maka besarkan semangat kita bahwa sesungguhnya kalau betul-betul kita ingin sukses di dalam hidup, maka modal pokok yang mesti kita miliki adalah pemahaman agama yang baik. Belajar agama. Tidak perlu kita terlalu mengkhawatirkan hidup, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kita. Orang yang paham agama, amal agama, pikir agama, Allah yang memperbaiki kehidupan mereka. Kan ada hadis yang sangat populer juga yang sering dihafal santri. Mayyuridillahu bi apa namanya? Siapa yang ingin diperbaiki hidup dunianya, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Siapa yang ingin diperbaiki kehidupan dunianya, maka hendaklah memiliki ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Siapa yang ingin diperbaiki kehidupan akhiratnya, maka hendaklah memiliki ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Siapa yang ingin mendapatkan kebaikan keduanya, dunianya sukses, akhiratnya diperbaiki oleh Allah, fa'alaihi bil ilm, maka hendaklah memiliki ilmu. Kalau kita mau kembali memperhatikan fakta kehidupan keseharian kita, apakah semua orang yang sudah belajar tinggi-tinggi sekolahnya, banyak ilmunya, sudah baik kehidupannya? Jawabannya belum tentu. Jawabannya belum tentu. Banyak orang sekolah kemana-mana. Jadi mulai dalam negeri sampai keluar negeri. Sekiranya ada sekolah di akhirat, pergi tong di sekolah di akhirat. Sekiranya ada sekolah di planet, tong di planet Mars, sekolah di sana, di planet Pluto dan seterusnya, di Saturnus dan lain sebagainya. Dia sudah kemana-mana belajar, dalam dan luar negeri. Alhamdulillah. Tetapi bukan menjadi sebuah jaminan kalau seseorang itu sudah memiliki ilmu yang tinggi, lalu baik kehidupannya, baik kehidupan dunia dan akhirat. Karena seseorang yang hanya alim di bidang ilmu-ilmu keduniaan, tetapi bodoh dalam ilmu-ilmu keakhiratan, alim, paham ilmu-ilmu keduniaan, tapi jahil dalam pemahaman ilmu-ilmu syariat, maka itu orang yang dibenci oleh Allah. Jadi kalau mau menjadi penuntut ilmu yang diridai oleh Allah, maka mestinya kita itu belajar dengan ilmu yang seimbang. Ilmu yang seimbang. Ilmu yang berkaitan dengan keduniaan, skill, keterampilan, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat, hukum-hukum agama, kaifiyatul ibadah, aqidatul islamiyah, berkaitan dengan akhlakul karimah wa akhlakus su'. Belajar akhlak yang baik untuk diamalkan, pelajari akhlak yang jelek untuk dijauhi, pelajari perkara-perkara yang halal untuk dikerjakan, dan mempelajari perkara-perkara yang haram untuk dijauhi. Jadi mesti harus ada keseimbangan. Hidup ini jadi indah, hidup ini jadi baik kalau kita belajar dengan seimbang. Orang yang punya pemahaman ilmu dunia semata-mata, tidak ada jaminan kehidupan dunianya diperbaiki oleh Allah, apalagi akhiratnya. Tapi orang yang memiliki kemampuan pemahaman agama yang kuat, insya Allah dengan dasar pemahaman agama yang kuat, dunianya dijamin diperbaiki oleh Allah, dan akhiratnya juga demikian adanya. Berarti ilmu syariat ini lebih unggul ya dibanding ilmu keduniaan.
nanti di akhirat, jikalau Anda tidak mengerti matematika, Anda tidak dapat murka dari Allah. Faisal, dapat berapa dulu matematikamu? B, tidak, ku hafal kali-kali satu Tuhan. Tidak apa itu. Bukan berarti kita pandang enteng, tidak. Boleh-boleh saja, bagus kalau dikuasai. Tapi kalau Anda tidak mengerti, tidak paham ilmu syar'i, hukum-hukum agama, ini yang menyebabkan Allah akan memurkai kita di hari kemudian nanti. Karena dengan dasar tidak paham agama inilah kehidupan kita jadi bobrok, kehidupan kita jadi tidak terarah. Orang yang ahli di bidang ilmu keduniaan belum tentu ibadahnya bagus, belum tentu akidahnya lurus, belum tentu akhlaknya mulia. Bahkan tidak sedikit orang ahli di bidang ilmu keduniaan justru hancur moralnya, hancur akidahnya, hancur akhlaknya, tidak jalan ibadahnya. Tapi kalau orang memiliki pemahaman agama yang baik, insya Allah berkah ilmu agamanya itu, akidahnya lurus, jauh dari kesyirikan, ibadahnya terarah, akhlaknya mulia. Maka jikalau seseorang itu sudah lurus akidahnya, bersih akidahnya daripada kesyirikan, ibadahnya dijaga dengan baik, akhlaknya mulia, maka tiga perkara ini yang menyebabkan Allah menyelesaikan urusan-urusan kita, baik urusan dunia lebih-lebih urusan akhir. Mau lihat buktinya? Buka kisah sejarah. Itu Nabi Ibrahim pada waktu disuruh mengantar istrinya Hajar dan putranya Ismail yang masih bayi, disuruh diantar kemana itu? Di Bakkah Mubarak, di negeri Bakkah, Makkah yang diberkahi. Nabi Ibrahim tahu itu, bahwa negeri Makkah itu negeri yang gersang, tidak berpenduduk, tidak ada rumah tempat tinggal, tidak ada penduduk di sana. Tapi apakah Nabi Ibrahim mempelajari dulu, mengajarkan dari istrinya bagaimana cara bikin rumah, supaya nanti kalau kamu sampai di sana bisa bikin rumah, bagaimana cara menggali sumur supaya ada sumber air, bagaimana bisa menggali sumur di tengah padang pasir, dan ilmu-ilmu lain yang bisa digunakan menghadapi kerasnya kehidupan di gurun pasir. Dia tidak mempersiapkan dan tidak mengajarkan ilmu-ilmu seperti itu kepada istrinya yang mau dibawa ini hidup menyendiri di tengah padang pasir. Apa modal yang diberikan kepada istrinya? Yang memang sudah ditanamkan jauh-jauh sebelumnya, sebelum dia disuruh mengantar ini istrinya ke gurun pasir yang gersang. Hanya akidah yang lurus, itu modal pokoknya. Paham? Akidah yang lurus, bahwa hidup ini diatur oleh Allah. Seluruh rezeki manusia dalam genggaman Allah. Hidup matinya manusia dalam aturan dan ketetapan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi, baik kebaikan maupun keburukan, melainkan diistilah dengan seizin Allah. Jikalau Allah menolong hambanya, tidak ada yang bisa menghalangi pertolongan Allah. Dan jikalau Allah berkehendak sesuatu, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jikalau Allah menghendaki sesuatu terjadi, sekalipun mustahil menurut hitungan manusia, tapi kalau Allah kehendaki, terjadilah perkara yang mustahil itu. Akidah seperti inilah yang ditanamkan Nabi Ibrahim kepada istrinya Hajar ketika menjadi penduduk pertama kota Makkah, yang mana belum ada orang yang tinggal di tempat itu. Ditinggalkan lagi sendiri, hanya berdua dengan putranya yang masih kecil. Tidak diajarkan ilmu-ilmu keduniaan dan seterusnya. Apanya lagi? Disuruh perbaiki ibadahnya.
disuruh melaksanakan sholat, disuruh banyak berzikir, banyak berdoa kepada Allah. Karena hidup ini Allah yang ngatur. Kalau kita dekat kepada Allah, Allah akan menyelesaikan urusan-urusan kita. Jadi akidah diluruskan, apalagi ibadah diperbaiki, akhlak dijaga. Dan itu akhlaknya nanti akan kelihatan ketika nanti datang suku Jurhum, bangsa Jurhum hidup bersama dengan Hajar. Ternyata dengan kekuatan seperti ini, dan itu terbukti begitu hebatnya akidahnya ini Hajar, istri kedua daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ibundanya Nabi Ismail. Dia rela ditinggalkan di gurun pasir yang gersang, yang mana tidak ada sumber-sumber kehidupan sedikit pun. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam hendak pulang meninggalkan dia di tengah padang pasir, dia hanya mengajukan pertanyaan kecil untuk memastikan akidahnya. Ya Ibrahim, apa kamu letakkan saya di tempat ini karena keinginanmu sendiri? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Dia teruskan langkahnya. Diulangi pertanyaan kedua yang sama. Wahai Ibrahim, apa engkau meletakkan saya di tempat ini karena keinginanmu sendiri? Kembali tidak dijawab. Nanti setelah pertanyaan dirubah, ya Ibrahim, apakah engkau letakkan saya di tempat ini karena perintah Allah? Maka Ibrahim menganggukkan kepalanya bertanda iya. Maka akidah yang lurus yang dimiliki seorang istri seperti Hajar ini menyatakan, kembalilah engkau, teruskan perjalananmu, biarkan aku tinggal di padang pasir yang gersang. Allah pasti memperhatikan saya, Allah pasti menolong saya, Allah pasti membantu saya. Modal apa yang dia menggunakan hidup di tengah padang pasir? Tidak ada keahliannya dari segi urusan dunia. Dia hidup dengan keyakinan yang kokoh kepada Allah, akidahnya yang lurus, ibadahnya diperkuat. Ternyata itu yang menyebabkan Allah memberikan bantuan dan pertolongan kepadanya yang tidak pernah dihitung-hitung oleh manusia siapapun. Termasuk terjadinya sebuah keajaiban, yaitu munculnya sumur Sam-Sam. Itu Sam-Sam itu tidak ada tekniknya, tidak ada ilmu keduniaannya. Kita saja membor di sini di tandek belum berhasil. Berapa hari dibor dengan segala macam teknik ilmu keduniaan. Itu sumur Sam-Sam. Tidak digali, tidak dibor. Allah yang langsung memancarkan air ke permukaan buminya di tengah gersangnya padang pasir, hanya dengan tendangan tumit seorang bayi. Ita qada amram fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka terjadilah. Ini tidak ada ilmu-ilmu keduniaan yang kena rumus seperti ini. Tapi karena kuatnya akidah, kuatnya keyakinan kepada Allah, bahwa jikalau kita tunduk patuh kepada hukum-hukum Allah, Allah pasti menolong kita. Allah pasti memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kita. Sekalipun terkadang-kala diawali dulu dengan ujian, diawali dulu dengan kegoncangan, diawali dulu dengan benturan-benturan yang terkadang-kala membuat kita sesak napas. Tapi yakinkan, di balik musibah-musibah yang Allah ujikan kepada kita, di sanalah bersembunyi pertolongan dan kejayaan dari sisi Allah. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang dikehendaki Allah diberikan kebaikan kepadanya, diberikan musibah terlebih dahulu. Kalau dia sabar menjalani sebuah proses ujian untuk kenaikan pangkat, kenaikan kelas, maka di balik sebuah musibah, di sanalah Allah akan mengirimkan kejayaan melalui pertolongannya yang terkadang-kala di luar nalar manusia. Itu sumur Sam-Sam. Subhanallah. Terpancar air tanpa melalui proses penggalian, yang mana air Sam-Sam itu akan mengalir mengeluarkan air yang jernih. Bahkan ada hadis menyatakan
Salah satu tanda dunia kiamat apabila sumur Samsam itu sudah kering. Jadi terkadang kala akidah yang lurus, kekuatan ibadah kepada Allah itu lebih cepat proses mengundang datangnya kejayaan dan pertolongan Allah di luar nalar manusia. Sekali lagi tanpa meremehkan namanya ilmu skill, keterampilan, karena itu juga tetap wajib hukumnya dipelajari sekalipun hukumnya fardu kifayah, bukan ilmu yang wajib secara ain. Jadi di dalam hidup ini yang namanya pemahaman agama yang kuat itulah modal pokok kesuksesan hidup umat Islam. Modal pokok kehidupan umatnya Rasulullah. Allah akan memperbaiki hidup kita. Jadi Anda tidak perlu terlalu ragu. Jangan engkau mencurigai Allah tidak memperbaiki hidupmu. Jalankan dulu kewajibanmu. Prosesnya dulu jalankan. Apatah lagi kalau kita berusaha menggali ilmu-ilmu yang menjadi sumber keberkahan hidup, seperti menghafal Quran. Kalau ada orang betul-betul menghafal Quran karena Allah, tidak usah mau terlalu ragu urusan dunia. Cuma tidak baik kalau katakan, jalani saja. Siapkan diri Anda menerima kejutan-kejutan dari Allah berupa pertolongan min haitsu lam yahtasib, dari arah yang tidak pernah Anda duga-duga. Allah yang akan memperbaiki hidup. Kenapa? Karena di dalam diri Anda tersimpan ilmu yang Allah paling berkahi di antara seluruh ilmu, yaitu Al-Quran, wahyu Allah. Mungkin Anda belajar Quran, menghafal Quran 1, 2, 3 tahun. Kini alhamdulillah sempat menjadi penghafal. Nah, pertahankan hafalannya, lancar hafalannya 2, 3 tahun. Hafalan Quran yang ada di dalam dirimu, yang kita selalu bermujahadah untuk mempertahankannya, menghafalnya, mengingat-ingatnya, muraja terus tanpa ada rasa bosan. Hafalan Qur'anmu itu modal pokok bagimu untuk melancarkan perjalanan hidupmu dunia sampai finish dalam surga. Tidak ada ilmu yang dijamin melebihi Quran ini. Di dunia terbukti, lebih-lebih di akhirat. Kalau kita mau jujur melihat fakta berkah ilmu di dunia, bagaimanapun ahlinya orang di bidang bahasa, nah kuasai bahasa Inggris, nah kuasai bahasa Arab, nah kuasai bahasa Urdu, bahasa Mandarin, bahasa Belanda, dan bahasa-bahasa lain. Bagaimanapun hebatnya kita menguasai bahasa, tidak ada jaminan dari Nabi bahwa orang yang menguasai bahasa itu dijamin masuk surga dan bisa memasukkan surga orang-orang yang dicintai. Tidak ada hadisnya. Jangan hadis sahih, hadis dhaifnya tidak ada. Bagaimanapun Anda ahli matematika dan ilmu-ilmu keduniaan yang lain, sekali lagi tanpa menyepelekan berkahnya itu tidak. Cuma kita mau perbandingkan dengan Al-Quran. Bagaimanapun ahlinya kita di bidang-bidang ilmu keduniaan, tidak ada jaminan. Tetapi jikalau Anda menjadi penghafal Quran, paham Quran, amal Quran, dakwakan Quran, yarfa'illahu bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihil akhar. Allah pasti mengangkat derajatmu di dunia ini dengan kitab suci Al-Quran yang ada di dalam dada-dada kalian. Diangkat derajatmu di dunia. Dan itu bisa terbukti fakta yang tidak
tidak bisa dipungkiri. Allah yang langsung mengangkat kemuliaan itu, memasukkan karamah, pemuliaan di hati-hati orang-orang yang mengenal kita tentang kemampuan kita menghafal Quran. Kalau orang berkumpul di masjid, di Al-Markas, di situ ada pejabat, ada ilmu-ilmuwan di situ, S1, S2, S3 dan seterusnya. Anda tidak punya titel apa-apa, kan hanya Anda tamat pesantren, tidak sempat kuliah, tapi engkau menjadi penghafal, hafalanmu lancar, bacaanmu bagus, kamu memiliki keberkahan. Maka ketika berkumpul ribuan orang, kamu dicari. Mana itu si Firdaus, mana itu si Khali, mana itu si Pulang bin Pulang yang penghafal Quran. Dicari dia, disuruh maju di tempat paling mulia, di paling depan, untuk mengomando dan memimpin ribuan orang yang ada di belakangnya, yang mungkin titelnya bermacam-macam. Di dunia saja Allah sudah memperlihatkan kemuliaan kita, apatah lagi di akhirat. Orang yang ada hafalan Quran dalam dirinya, menghafal Quran karena Allah, haram hukumnya kulitnya disentuh api neraka. Mana itu hadisnya kalau ada orang ahli-ahli ilmu dunia tidak disentuh kulitnya api neraka? Tidak ada. Bahkan orang yang masuk ke dalam surga sekalipun disuruh menghafal Quran, bukan disuruh menghafal rumus Pitagoras, rumus ABC, ya, dan ilmu-ilmu. Disuruh menghafal Quran. Untuk apa disuruh menghafal Quran? Untuk menentukan tingkatan surga yang dia akan tempati. Sehingga orang yang lancar hafalannya 30 juz, surganya paling tinggi bersama dengan para nabi dan rasul. Ini bukan hanya itu, orang-orang yang dia cintai juga mendapatkan berkahnya. Kedua orang tuanya dinaikkan di mimbar cahaya di yaumil hisab, kemudian dipasangkan mahkota di atas kepala kedua orang tuanya, kemudian Quran itu memberikan syafaat kepadanya, akhirnya dia lolos masuk surga tanpa hisab. Itulah Al-Quran kalau dipelajari. Masih mau ragu? Ini adalah peringatan dari Nabi. Mungkin hanya Anda 2-3 tahun saja belajar menghafal Quran. Orang bertahun-tahun belajar, menghabiskan umur, meninggalkan keluarga, menghabiskan uang berjuta-juta. Tapi keberkahan ilmu Anda tidak akan pernah bisa tersaingi oleh keberkahan ilmu-ilmu lain di luar daripada Al-Quran. Mungkin untuk sementara para penghafal-penghafal Quran ini masih dipandang remeh oleh orang-orang di luar. Apa toh itu si kacau itu. Bagaimana toh nanti itu masa depannya? Biarkan mereka berceloti. Itu urusan mereka, bukan urusan kita. Biar Allah yang menentukan siapa yang mulia dan siapa yang hina di hadapan Allah. Maka saya harap khususnya anak santri yang mengambil program tahfizul Quran, kubarkan semangat, pantang menyerah. Tapi memang inilah ilmu yang paling banyak godaannya, yang paling banyak gangguannya. Kalau Anda hanya mau belajar ilmu IPS, setan tidak terlalu sibuk. Biar tahu kita manjakin nanti itu. Kalau Anda mau belajar ilmu komputer, setan tidak sibuk. Biar tahu nih. Paling nanti kalau pintar komputer lihat film-film porno itu, jadi kita manjakin nanti. Gitu. Kalau mau belajar ilmu keduniaan, setan tidak sibuk. Tapi kalau Anda mulai mau berniat menghafal Quran, disitulah setan paling sibuk, paling gatal, paling bereaksi. Pelajar yang paling digagalkan oleh setan itu adalah para penghafal Quran. Kenapa? Karena ilmunya itulah yang paling mengusik programnya setan.
Jadi ilmu Quran itu ilmu yang paling mengusik programnya setan. Jadi kalau ada orang terusik dengan penghafal Quran, itu setan itu. Ada pejabat yang terusik dengan penghafal Quran, mencurigai penghafal Quran itu calon-calon teroris, calon-calon radikalisme. Kalau ada orang menuduh bermacam-macam penghafal Quran, mencibir sekalian, itu adalah setan itu. Karena setan itu paling takut, paling tidak mau, paling tidak ingin kalau orang mau muliakan Quran. Itu setan itu paling sibuk itu. Baik setan nyata maupun setan gaib. Jadi kalau ada orang tua, anaknya datang melapor, "Bapak, Mama, tolong doakan, mau kayak ini menjadi penghafal Quran. Mau kak masuk di pesantren menghafal Quran." Jangan aku apa itu. Itu mamamu setan itu. Bapak itu setan itu. Bacakan taus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bapak, kenapa kau jadi setan? Setan itu. Otaknya itu disusupi setan. Dia tidak paham. Anakmu itu kalau datang menghadap, "Bapak, doakan kak, mau kak menjadi penghafal Quran." Masya Allah, nak pergi kok. Moral material, kalau perlu nyawaku menjadi taruhannya. Kenapa dia sadar? Ini menanti anakku ini yang pasangkan mahkota di yaumil hisab, yang cahayanya lebih terang dibanding cahaya matahari. Itu orang tua yang tidak kemasukan setan. Tapi kalau ada orang tua anaknya menghadap menghafal Quran dan ragu-ragu, itu orang kerasukan setan itu. Disusupi setan hatinya, otak. Sekaligus menganggap enteng yang namanya wahyu Allah, menganggap enteng kitab suci Quran, meragukan keberkahan Al-Quran yang merupakan kitab suci. Jadi ini Anda semua, kobarkan semangat. Kemuliaan ada di tangan kita. Jangan pernah ragu. Apapun kata orang, itu urusanmu, bukan urusan saya. Nanti kita lihat siapa yang ditinggikan derajatnya oleh dan siapa dihinakan oleh Allah. Wa yada'u bihil ahad. Orang yang tidak memuliakan Quran, Nabi yang bersumpah, orang itu pasti dihinakan oleh Allah. Jadi kalau ada orang menghina-hina penghafal Quran, tunggu kamu akan dihinakan oleh Allah di dunia, lebih-lebih di akhirat. Tapi kalau ada orang membantu penghafal Quran, moral material, mendoakan, memberikan dukungan, Anda akan ikut mendapatkan keberkahan hidup karena Anda memuliakan orang-orang yang memuliakan Al-Quran. Berhati-hati. Kalau ada pejabat diajak, "Woi, di sini ada pondok pesantren tahfidzul Quran. Butuh ini, butuh ini. Mari bersama-sama membantu." Nah, tidak ada sekali semangatnya membantu. Orang kerasukan setan itu. Kalau orang bersih hatinya, maka dia akan korbankan apa yang dia miliki untuk menanam saham yang terindah, untuk menambah kebaikannya di dunia maupun di akhir. Jadi santriku semua, putra maupun putri yang mengambil program tahfidzul Quran ini, sekali lagi saya ingatkan, jangan Anda memberikan peluang kepada syaitan untuk menggagalkan kemuliaanmu, menghancurkan masa depanmu. Lawan dengan segala kekuatanmu. Kampus 2 Pondok Pesantren Miftah Jihad Limbing tadi sudah dirampungkan. Kamar pembina sudah siap, sudah dibersihkan. Asrama santri satu lokal sudah siap, sekalipun masih berbantalkan semen tonasa, bantal gulingnya semen tonasa, karena masih gudang semen di sana. Alhamdulillah, dengan seizin Allah, pembangunan kampus 2 tahfidzul Quran ini banyak mendapatkan respon positif dari seluruh kalangan, min haitsu lam yahtasib, dari arah yang tidak pernah disangka-sangka.
Saya tidak pernah membayangkan waktu kita memulai ini hanya modal tenaga, tidak ada uang sepeser pun yang kita siapkan untuk pembangunan kampus ini. Kita hanya pergi dulu gali-gali pondasi, diupload di Facebook, dan seterusnya. Urus punya orang membanjir. Termasuk Allah membukakan pintu-pintu hatinya orang-orang yang ada di Sementonasa, PT Sementonasa, yang jauh dari Sumbar. Tidak pernah kita sangka-sangka itu. Ada channel sedikit ke sana, ada sinyal sedikit ke sana. Kita kirimkan melalui doa-doa tengah malam, melalui sujud, melalui tangisan-tangisan doa. Allah dengarkan itu. Saya yakin Allah dengarkan itu. Digerakkan pintu hatinya orang-orang yang sedikit diberikan nikmat keduniaan oleh Allah. Alhamdulillah. Nah bantu PT Sementonasa 500 sak semeng min haitsu lam yahtasib, dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Saya sendiri tidak pernah menyangka kalau ada yang seperti itu. Teman-teman responnya bagus. Kita upload itu seming ke Facebook. Ada yang sumbang 2 sa, ada yang sumbang 5 sa. Tonasa langsung bilang, saya booking semua. Setelah semenya rampung, kita upload batu batanya. Mari kita sama-sama. Alhamdulillah, target 25.000 biji hampir tercukupi. Hanya dengan beberapa hari sudah berkumpul di Limbing 3 tumpuk batu bata, tinggal siap untuk dipasang. Kita sekarang upload lagi besok. Apa itu? Pintu-pintu dengan kusen-kusennya. Biayanya setelah dihitung-hitung kurang lebih 30 juta. Saya yakin saya target 1 minggu terpenuhi target. Kencangkan doa. Duduki saja itu Limbing dulu. Jangan pernah meragukan pertolongan Allah. Maka saya komandokan besok subuh program tahfidzul Quran hijrah ke Limbing. Duduki Limbing. Tawakal Allah. Kau mau makan apa di sana? Banyak di kerikil di sana. Banyak semeng. Kalau tidak ada beras itu kamu aduk, bisa jadi gogos, itu bisa jadi bubur. Kalau semangat jihad yang berbicara, tidak ada istilah menyerah. Nyawa menjadi taruhannya. Kita ini belum seberapa. Rintangan orang-orang terdahulu dalam perjalanannya, dalam perjuangan agama jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat. Bahkan mereka siap menjual diri dan nyawanya demi untuk perjuangan agama Allah. Kita ini belum berapa. Pembina sebentar subuh seleksi kembali santri yang mau betul-betul berjihad fisabilillah menghafal Quran. Yang ragu-ragu coret namanya, kasih kembali ke kelas. Jangan dibawa ke Limbing. Yang mau dibawa ke Limbing adalah orang yang betul-betul hakul yakin bahwa dia akan mulia dengan Quran. Kalaupun hanya 2-3 orang, itu saja dulu yang memulai di sana. Kita jadikan dia pancingan datangnya pertolongan Allah. Yang ragu, mundur kembali ke kelas. Kita tidak butuh orang ragu. Yang kita butuhkan orang yang hakul yakin dalam perjuangan. Biar jumlahnya sedikit, yang penting hatinya fokus kepada Allah. Allah pasti tolong dia. Tapi biar bergerombol banyak jumlahnya, tapi semua hati-hati yang ragu, pertolongan Allah tidak akan pernah bisa turun. Allahu Akbar. Harus yakin. Jadi besok subuh seleksi. Santri yang hakul yakin siap angkat lemari, ambilkan mobil, angkat lemarinya besok. Tapi santri yang ragu-ragu, coret. Kamu kembali ke kelas. Kamu belum siap menjadi orang malabi, belum siap menjadi orang sukses, belum siap memaksakan mahkota di kepala kedua orang tua. Kembali kau ke kelas. Kita doakan. Itulah sifatnya Miftah Jihad. Tidak pernah menyerah menghadapi rintangan. Maka santri Miftah Jihad itu harus mentalnya kuat, mental baja, tidak mudah gertakan, tidak mudah mundur.
Bisa dipahami? Insyaallah. Nanti dilihat bagaimana teknik lapangannya. Nanti dimusyawarahkan. Jalan saja dulu. Karena kita tidak tahu itu apa rintangannya kalau belum dilewati. Kalau sudah dilewati, oh di sini ada rintangan. Oh begini cara menyelesaikannya. Menurut pengalaman kami memimpin pesantren kurang 21 tahun di Tande ini, besar kecil rintangan, alhamdulillah dengan seizin Allah sampai semua dilewati dengan suka dan duka. Yang penting jiwa kita teguh, pendirian kokoh, tidak mudah goyah. Jangan baru sedikit gelombangnya baru sampai lutut, sudah hanyut. Bagaimana caranya? Mau mujahid sejati, gelombangnya harusnya baru sampai lutut, sudah hanyut, belum sampai leher. Pembina sabar. Ya, saya juga bersyukur karena Allah kirimkan kepada kita ini pembina-pembina penghafal Quran yang sangat sabar. Kesabarannya di pembina betul-betul teruji. Makan seadanya. Karena dia tidak makan kalau tidak ada. Jadi makan seadanya. Apa yang ada yang dimakan. Kalau ada yang panggang, makan. Ada sate, makan. Makan apa adanya. Tidak pernah makan tidak ada. Sabar ini pembina. Hatinya betul-betul teguh, ikhlas untuk membina adik-adiknya. Sekalipun masih ilmunya juga masih sederhana. Pembina-pembina kita ini belum pernah dia menghadap ustaz 5 bulan makin tidak pernah digaji. Belum pernah ada guru menghadap kepada saya di pembina pesantren mengeluh gara-gara tidak digaji. Belum pernah. Dia sadar kalau kita ini masih tahap proses perjuangan, bukan tidak diperhatikan. Bukan tidak diperhatikan, tetap diperhatikan. Insya Allah, Allah akan memberikan pertolongannya. Jalani dulu. Putra maupun putri. Alhamdulillah ini pembina-pembina kita ini, ya, disabarkan oleh Allah. Mudah-mudahan dari tangan-tangan ananda semua lahir penghafal-penghafal Quran yang betul-betul menjadi aset bagi umat di masa-masa akan datang, aset dunia akhirat kita. Dan jangan diragu. Saya pernah dapat cerita dari Ustaz Abdullah Zaid almarhum, pendiri Hidayatullah Balikpapan. Ada cerita yang lucu. Katanya almarhum Ustaz Abdullah Zaid ini itu di Gunung Tembak di Hidayatullah Balikpapan itu. Waktu pembukaan kampus Hidayatullah Gunung Tembak itu, warga kalau makan nasi sama ikan, itu ikan kering, rata-rata biasa digoreng, disapu itu dengan terigu. Ikan lure, ikan apa saja, ikan tembang. Dan yang banyak itu lambunya, yang banyak itu tepungnya. Ikannya sedikit, tapi lambunya banyak sekali. Yang penting rasa ikan. Tepung rasa ikan. Jadi dia makan itu tepungnya, ikannya disimpan lagi, sebentar digoreng lagi, dikasih lagi tepung. Itulah mujahid dakwah. Siap menderita siang malam demi untuk nilai kalimatillah. Tapi Allah memberikan kejayaan, memberikan kemenangan dengan buah kesabaran para mujahid dakwah di seluruh Nusantara. Kita ikut ambil bahagian. Ustaz Ali Jabir yang pernah ditikam itu baru-baru ini pernah pidato, saya bermimpi dan saya yakin akan jadi sebuah kenyataan, Indonesia nanti menjadi sebuah negara penghafal Quran terbesar di dunia. Bahkan dia target mudah-mudahan beberapa tahun ke depan ditarget 1 juta penghafal Quran hadir di Indonesia. Dan Indonesia akan menjadi negara penghafal Quran terbanyak di dunia. Dan Indonesia akan mengikuti jejak langkah Turki yang berjaya sekarang. Dirindukan ke depan nanti, insya Allah pemimpin-pemimpin bangsa ini adalah para penghafal Quran. Ada di Sumatera Barat yang saya upload itu
seorang gubernur penghafal Quran, 10 anaknya penghafal Quran semua, gubernur Sumatera Barat dari Partai Keadilan Sejahtera PKS. Presiden Turki penghafal Quran, memuliakan penghafal Quran, negaranya dijaga oleh Allah, dimakmurkan oleh Allah. Kita harus ambil bahagian dalam program ini. Sekurang-kurangnya dalam mencapai 1 juta penghafal Quran di Indonesia ini, kita juga ada sumbangan kita sedikit-sedikit. Ada juga saya store 2 orang. Tahun depan ada lagi 3 orang. Tahun depan lagi ada 10 orang. Ada juga setoran kita masuk di antara 1 juta itu ada santri kita yang menambah jumlah. Jangan ada program tidak ada tuh setorannya. Ikut ambil bahagian dalam program-program kebaikan. Dan Anda semua harus salah satu di antara 1 juta itu Anda di dalamnya. Harus begitu. Ambil bahagian dalam perjuangan. Jangan menjadi penonton, hanya taunya masuk gawang, marah-marah penonton. Nonton dibanding pemain. Dia taunya komentar, tidak ada kerjaan. Jadi santri sebentar subuh diseleksi ulang. Kalau hanya 2-3 orang yang siap kelimbing, itu saja yang kita antar rame-rame. Bacakan salawat badar ke sana. Salatullah salamullah diantar. Kalau perlu dipikulkan lemarinya, dibawakan pakaiannya. Dia yang pertama mencatat sejarah, santri pertama limbing ada 10 orang namanya. Daftar namanya ini. Di antara 10 ini yang paling pertama menyelesaikan hafalan 30 juz adalah ini. Wah, catatan sejarah luar biasa. Anda harus mengukir sejarah yang indah. Ada tong itu catatan sejarah. Misalnya nih, takbir dulu, takbir, takbir, takbir. Tahu jihad itu harus punya semangat. Cukup itu. Saya ada acara takziah sesudah salat isya, orang menunggu di kota. Tetap saya tidak melayani dulu pertanyaan. Simpan saja dulu. Masih banyak waktu, biar di rumah. Silakan datang bawa kertas. Mudah-mudahan pengajian kita malam ini menambah wawasan kita, menambah semangat kita, menambah amal saleh kita. Dan semoga Allah menjaga kita, menjaga iman kita, menjaga ibadah kita, menjaga akhlak kita, dan menyelamatkan kita dari asap nerakanya iblis. Cukup. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.